Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2410040013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum guna memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan pedoman dalam merancang, mengembangkan, serta mengevaluasi kurikulum agar sesuai tujuan pendidikan, serta harus memperhatikan keseimbangan antara teori dan praktik, dan juga harus memperhatikan aspek perilaku dan juga aspek mata ajaran. Tentunya, kurikulum harus fleksibel serta harus menyesuaikan waktu serta kondisi kemampuan siswanya. Adapun sumber-sumber pengembangan kurikulum menurut Sukma Dinata. Yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, lalu yang kedua, budaya masyarakat, dan yang ketiga, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran, dan yang keempat, pengalaman dalam menyusun kurikulum sebelumnya, dan yang terakhir adalah tata nilai masyarakat. Adapun tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability. Dan yang pertama ada whole truth, yaitu prinsip yang terbukti secara empiris dan dapat digeneralisasi secara luas. Lalu yang kedua ada partial truth, prinsip yang dapat efektif dalam menangani kasus, namun belum dapat digeneralisasikan sepenuhnya. Lalu yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan prinsip yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sifatnya tentatif atau belum pasti. Lalu ada macam-macam prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi. Kurikulum harus mencakup sesuai kebutuhan masyarakat serta harus konsisten dalam komponennya. Yang kedua ada fleksibilitas. Kurikulum harus dapat memberikan solusi dan alternatif dan memberikan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Lalu yang ketiga ada kontinuitas yang menjamin kesinambungan antar kelas dan jenjang pendidikan. Lalu yang keempat ada praktis dan efisien. Kurikulum harus didesain dengan praktis dan efisien, dan juga harus menyesuaikan dengan melihat dan menyesuaikan dengan situasi kondisi di mana sekolah itu berada atau menyesuaikan dengan daerahnya. Lalu yang terakhir ada efektivitas. Kurikulum harus berorientasi pada tujuan untuk menentukan isi, metode, dan evaluasi serta mempermudah untuk implementasikannya. Dan yang terakhir ada prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Kurikulum harus dibuat berdasarkan tujuan pendidikan dan harus jelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga mencerminkan nilai nasional serta budaya lokal. Lalu yang kedua ada isi pendidikan. Materi harus relevan dan aktual serta menyesuaikan dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Yang ketiga ada proses media dan alat bantu pembelajaran. Media pembelajaran harus dibuat dan didesain dengan sesuai perkembangan zaman dan dibuat secara menarik serta menarik dan menggunakan media visual agar siswa dapat mengerti pembelajaran dan dapat memahami pembelajaran. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran harus dibuat secara objektif, komprehensif, kooperatif, serta mendidik, serta meliputi 5 fase utama, yaitu perencanaan, pengembangan alat, pengumpulan data, pengolahan hasil, serta pelaporan dan pemanfaatan.